Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 305. Di perahu roh, Tan Yun berhenti di tepi depan perahu roh dan berpura-pura penuh kewaspadaan. Di sisi kirinya, Mo Mengyi, mengenakan gaun merah dan anggun, pulih dari cederanya kemarin. Di sisi kanannya, berdiri Zhong Wuxiao dengan gaun putih. Tan Yun memancarkan cahaya halus di matanya, lalu tertawa dan berkata, "Melamun, Tuhan membantuku. Kami adalah orang pertama yang datang ke pohon kehidupan. Sekarang turunlah, pegang pohon kehidupan, dan jangan biarkan orang-orang dari Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi." Orang-orang bersemangat dan setuju. Hebat, selama kita menjaga pohon kehidupan, cairan kehidupan yang diturunkan dalam 4 hari akan menjadi milik kita. Ya, sepertinya kita beruntung. Haha. Saat ini, kata-kata Tan Yun yang menyertai para murid secara alami dikatakan kepada para murid Istana Peri Jiwa Ilahi yang disergap di lembah es. Kemudian, Tan Yun terbang menuruni perahu roh ke dalam kehampaan dan mendarat dengan mantap di sebelah pohon kehidupan. Kemudian, Tan Yun turun dari perahu roh dengan lebih dari 3.000 orang. Bang! Dengan suara keras, Su Sisi memimpin dalam menginjak pedang terbang dari gunung es. Segera, lebih dari 1.400 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Peri Roh terbang keluar dari gua gunung es dengan pedang terbang mereka. Orang-orang menginjak pedang terbang dan melayang di atas lembah es, menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya di kedalaman lembah es. Su Sisi menatap Tan Yun dan dipenuhi dengan niat membunuh. "Tan Yun, kita bertemu lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda mungkin juga mengatakannya. Setelah persidangan, aku mungkin bisa menyampaikannya kepada tuanmu." Tan Yun mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan berpikir, dia tidak membawa seseorang untuk menyerangku untuk pertama kalinya, tetapi memasang ekspresi percaya diri. Tan Yun mengesampingkan keraguannya dan berkata dengan sentuhan ironi, "Jalang Su, ada lebih dari 3.000 orang di pihak kami, dan Anda hanya memiliki 1.427 orang. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuh kami?" "Tan Yun, berani memarahiku?" Su Sisi berkata dengan dingin dan marah, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, "Kamu pria bau bodoh, pergi ke neraka." Setelah itu, Su Sisi melihat sekeliling pada lebih dari 1.400 murid yang menginjak pedang terbang. "Ingat apa yang saya katakan, jangan biarkan satu pergi. Ini kakak perempuan bela diri Su." Para murid Istana Peri Sen Hun setuju. Su Sisi mengangguk, menatap Tan Yun dan yang lainnya, dan mencibir, "Selanjutnya, aku akan melihatmu bagaimana cara dibantai. Tuan laba-laba darah Xuan Lei, silakan keluar." Begitu suara Su Sisi jatuh, gempa bumi besar tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah es. Boom! Di gunung es di sisi kiri pohon kehidupan, es tiba-tiba meledak dan meledak. Ketika es yang pecah seperti rumah meledak menjadi air terjun, raksasa mengebor keluar dari gunung. Ini adalah monster merah darah dengan 8 kaki dan perut bulat. Kekuatan guntur dari seember air menyembur keluar dari tubuhnya. Itu menopang tanah dengan 8 kaki, dan sepasang pupil besar menatap Tan Yun dan yang lainnya, seperti tatapan kematian, yang membuat orang bergidik. Ini adalah laba-laba darah Xuan Lei di tahap keempat perampokan. Pada saat ini, Su Sisi akan membunuh Tan Yun dan yang lainnya atas perintah Su Sisi. "Kakak perempuan, kakak ipar." Sue Zian membuka matanya, tubuhnya yang halus tidak bisa berhenti bergetar, dan suaranya bahkan lebih bergetar. Itu, monster apa itu?" Saat ini, bahkan Tan Yun merasakan beberapa ekspresi. "Hati-hati, ini adalah laba-laba darah Xuan Lei di periode perampokan tingkat keempat. Ia memiliki kekuatan Xuan Lei yang sangat kuat di tubuhnya." Mendengar pidato itu,
Para murid Huang Fu Shengzong mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka dengan cepat ditutupi dengan keringat kacang di dahi mereka, dan kepanikan dan keputusasaan mereka berubah di mata mereka. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan monster Orde Keempat selama periode perampokan umumnya melebihi kekuatan-kekuatan sempurna besar yang kuat di alam jiwa ilahi. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada saat ini, Mo Mengyi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Su Sisi dan dengan marah memarahi, karena laba-laba darah Xuan Lei mendengarkan perintahmu, itu jelas binatang roh dari istana peri jiwa ilahimu. Sangat tercela bagimu untuk menempatkan binatang roh tingkat 4 di area percobaan untuk berurusan dengan kita. Mendengar pidato itu, murid Huang Fu Shengzong juga sama. Mereka mengekspor kutukan dan kutukan di istana peri roh satu demi satu, yang bertentangan dengan moralitas dan tidak tahu malu. Su Sisi berkata dengan bercanda, "Ya, istana peri roh saya tercela. Lalu apa? Apakah Anda masih ingin membiarkan Dantai Xuanzong memimpin keadilan untuk Anda setelah persidangan? Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup." Haha. Kemudian, wajah Su Sisi dingin. Dia membungkuk kepada laba-laba darah Xuan Lei dan berkata, "Senior, tolong lakukan sekarang dan jangan tinggalkan mereka yang hidup." Laba-laba darah Xuan Lei mengeluarkan kata-kata dengan suara tua, "Mudah bagiku untuk membunuh beberapa semut mol di alam pemurnian jiwa." Tiba-tiba, di perut besar laba-laba darah Xuan Lei, sekelompok tenda merah setebal 100 kaki dibor. Kemudian, tenda merah tiba-tiba berubah menjadi jaring besar berdarah di kehampaan. Sambil menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya, kekuatan Xuan Lei yang terang muncul dari jaring laba-laba. Jaring setiap laba-laba setebal lengan. Ketika jaring besar diselimuti, kekosongan tiba-tiba runtuh, membentuk lubang gelap besar di atas kepala Tan Yun dan yang lainnya. "Kakak bela diri Tan, apa yang harus kita lakukan?" Murid Huang Fu Shengzong berkata serempak. "Apa yang harus dilakukan? Bunuh. Kamu tidak perlu khawatir." Tan Yun berkata sambil tersenyum muram, "Keratua, kamu memiliki laba-laba darah Xuan Lei." Gaga, Tuan yang baik, saya akan membunuhnya hidup-hidup." Dengan raungan, kera pembunuh iblis dengan cepat mengebor keluar dari tas hewan roh Tan Yun dan berubah menjadi 1000 meter di tubuh Tan Yun. Bas! Dengan gelombang lengan kanannya, kekosongan itu runtuh. Tongkat raksasa gelap di tangan kanannya menabrak jaring raksasa yang diselimuti. Tiba-tiba, jaring besar itu hancur berantakan. "Kamu adalah laba-laba yang patah dan ingin membunuh tuanku. Lihat bagaimana aku membunuhmu." Kera pembunuh iblis itu dalam dan kejam, dan sihir gelapnya melonjak keluar. Itu menginjak tanah, melompat ribuan kaki ke dalam kehampaan, dan menghancurkan laba-laba darah Xuan Lei dengan tongkat. "Anda kera berada dalam keadaan yang sama dengan saya. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya." Kaki panjang seperti sabit kematian memotong kekosongan dan mengenai tongkat yang jatuh. Klik. Oh, tidak. Dalam suara patah tulang yang jelas, itu ditelan oleh suara ratapan tua laba-laba darah Xuan Lei. Namun, melihat sabitnya yang sudah lama mati seperti kaki, itu diabaikan oleh kera pembunuh, dan darah bau menyembur keluar dari kaki yang patah seperti air terjun. Laba-laba darah Xuan Lei adalah yang kedua setelah raja di antara binatang roh dan monster tingkat 4 yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat kuat, namun, kekuatannya akan jauh berbeda dalam menghadapi kera pembunuh yang diwarisi oleh Dewa Naga Iblis. Tidak ada keraguan bahwa kera pembunuh memiliki kekuatan untuk menghancurkan binatang buas dengan level yang sama. Melihat pemandangan ini, para murid Huang Fu Shengzong sangat bersemangat. Di sisi lain, para murid Istana Jiwa Abadi ketakutan. Seperti murid-murid Huang Fu Shengzong, mereka tidak menyangka binatang roh Tan Yun begitu mengerikan. Seperti yang kita semua tahu, para praktisi memang bisa menjinakkan makhluk roh. Namun, kekuatan makhluk roh umumnya tidak jauh lebih tinggi daripada para praktisi, karena makhluk roh tidak dapat mengenali manusia dengan kekuatan yang lebih rendah dari diri mereka sendiri. Ini adalah akal sehat. Jika bukan karena apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri,
Su Sisi dan murid-murid lain dari Istana Peri Jiwa Ilahi tidak mempercayai mereka. Tan Yun, kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, akan memiliki kera roh tingkat keempat. Su Sisi berteriak dengan marah, Tan Yun, kamu masih mengatakan bahwa Istana Peri Jiwa Ilahiku tercela. Anda juga mengambil binatang roh tingkat keempat untuk berpartisipasi dalam persidangan. Bukankah itu tercela? Tan Yun bangkit sedikit dan berkata, ya, maksudku. Lalu apa? Apakah Anda masih ingin meninggalkan persidangan dan membiarkan Suge Yu memimpin keadilan untuk Anda? Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup. Haha. Su Sisi mendengarkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelumnya dan menyerang dirinya sendiri dengan utuh. Dia sangat marah sehingga dia tersipu. Bang! Tiba-tiba, guntur keras mengganggu pikiran Su Sisi. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Tapi itu adalah tongkat kera pembunuh iblis yang menghancurkan laba-laba darah Xuan Lei ribuan kaki jauhnya. Tubuh besar itu tertanam di gunung es, dan darah bergulir keluar dari gunung es. Segera, laba-laba darah Xuan Lei berteriak dari gunung es, Su Sisi, aku bukan lawan dari kera roh ini. Aku tak bisa melindungimu. Larilah untuk hidupmu. Melihat situasinya hilang, Su Sisi menginjak murid pedang terbang dan berteriak, bubar dan melarikan diri. Ini kakak perempuan bela diri Su. Ada lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Abadi, beberapa di antaranya pergi dengan pedang dan melarikan diri. Ketika beberapa mengeluarkan perahu roh untuk melarikan diri, Tan Yun berteriak, aku akan membunuh Su Sisi. Anda bekerja sama untuk membunuh musuh lain. Ingat, jangan biarkan siapapun pergi. Hong Meng Shenbu. Tan Yun, di bawah pohon kehidupan, muncul di udara setinggi ribuan kaki, menunjukkan mata ilahi Hong Meng-nya dan mengamati murid-murid Istana Peri Jiwa Ilahi. Tiba-tiba, ada ribuan murid dari Istana Jiwa Abadi. Ketika mereka melihat Tan Yun, mereka tampak kusam dan jatuh dari pedang terbang. Su Sisi berlari untuk hidupnya sambil mempertahankan pedang. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada lebih dari 400 teman sekelas yang tidak melihat Tan Yun. Tan Yun telah mempraktikkan teknik pupil kecerdasan menawan. Jangan menatap matamu. Suara Su Sisi baru saja jatuh, dan air mata kesedihan tertinggal di matanya yang indah. Namun, dia melihat bahwa ribuan murid di lembah es yang jatuh dibantai tanpa ampun oleh beberapa murid Huangfu Shengzong dengan pedang, dan darah menyembur keluar dari ribuan mayat dan mengalir di atas es. Bunuh, bunuh. Huangfu mendengarkan angin, menginjak pedang terbang dan bergegas ke langit. Ketika tangan kanannya berputar, sangkar tirai pedang menutupi dua musuh. Kemudian, tubuh yang patah itu jatuh ke dalam kehampaan. Uff! Selamatkan hidupmu. Seorang murid gadis peri yang memohon belas kasihan berhenti tiba-tiba dan dipenggal oleh Sue Zian. Long Tian, Xiao Qingxuan, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Jun Ping, Gongsun Ruoxi, Namong Ruxue dan Huang Fuyu. Bayangan virtual berkedip-kedip di kehampaan dan tanpa ampun menuai kehidupan satu persatu. Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari garis layanan berjasa sangat ganas setelah mempraktikkan berbagai keterampilan atribut dari garis layanan berjasa keluarga abadi. Di atas lembah es, semua jenis senjata ajaib, pedang cerah dan pedang yang mendominasi merobek kekosongan, dengan momentum besar. Pertempuran lembah es benar-benar sepihak. Ini adalah pembantaian berdarah. Melihat mayat seorang murid di istana yang sama jatuh ke lembah es dengan percikan darah dari langit di atas lembah es, wajah Su Sisi menjadi pucat, tubuhnya memuntahkan kekuatan angin dan guntur, dan pedangnya melarikan diri dengan liar. Bas! Wah! Tiba-tiba, Tan Yun melambaikan 3 pedang ungu satu demi satu dan memotong leher, dada, dan kakinya. Wosh! Setelah Su Sisi bersembunyi yang berbahaya dan berbahaya, Tan Yun mengambil pedangnya dan melambaikan tangan kanannya. Panggil! Bukit seperti api Hong Meng tiba-tiba menyelimuti Su Sisi. Tidak, Di lautan api, Su Sisi mengucapkan tangisan yang mengerikan. Seluruh roh tubuhnya menahan api. Ketika dia menginjak pedang terbang untuk melarikan diri dari lautan api,
wajahnya tidak bisa dikenali dan kulitnya hangus. Aku akan membunuhmu. Di tangan kanan Su Sisi yang hangus, pedang panjang keluar dan menusuk tenggorokan dari dekat. Bersamamu, mimpi. Ketika telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengenai ujung pedang yang tajam, tiba-tiba, api es Hongmeng biru muda melonjak keluar dan menyelimuti Su Sisi. Su Sisi dengan cepat berubah menjadi patung es di api es Hongmeng, dan kemudian menguap dan menghilang, tidak meninggalkan tulang. Dia tidak berteriak sampai dia meninggal. Dia tidak hanya membeku dan menguap, tetapi bahkan pedang terbang Yazun yang lebih rendah dan cincin langit dan bumi di antara jari-jarinya juga berubah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh Su Sisi, Tan Yunzu menginjak pedang terbang dan melihat sekeliling langit di atas lembah es. Apa yang dia lihat adalah kabut darah yang belum tersebar di salju yang berterbangan dan sosok lebih dari 3.000 murid Huangfu Shengzong yang terbang menuju pedang kekaisarannya sendiri. Saat ini, lapisan es besar jauh di dalam lembah es penuh dengan tubuh yang tidak lengkap. Ketika darah berkumpul dan mengalir perlahan di luar lembah, ia membeku dengan cepat di lapisan es yang dingin. Itu adalah pertempuran yang sempurna untuk memusnahkan musuh. Tidak ada yang terluka di Huangfu Shengzong, dan lebih dari 1.400 murid di istana Shen Hunxian tidak pernah kembali. Mu Mengyu dan pedang kekaisaran lainnya digantung di depan Tan Yun. Hanya beberapa orang yang tampak bersemangat, tetapi kebanyakan orang melihat mayat berdarah di bawah. Mata mereka 3 poin kompleks dan 7 poin tak tertahankan. Bagaimanapun, itu lebih dari 1.000 nyawa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Kami tidak akan mengabaikan kehidupan, tetapi kami tidak akan pernah lunak pada musuh. Anda dapat bersimpati dengan kehidupan, tetapi Anda tidak dapat bersimpati dengan musuh. Jika kita bukan lawan mereka, sekarang di lembah yang dingin, akan ada mayat lebih dari 3.000 dari kita." Huangfu mendengarkan angin dan berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya. Tan Yun benar." Boom! Pada saat ini, dari lembah es ratusan mil jauhnya, ada semburan pemboman, dan kemudian suara dominan kera pembunuh datang. "Gaga, bukankah kamu sombong di depanku sekarang? Mengapa kamu diam sekarang? Nenek, jangan bilang kamu laba-laba yang patah. Bahkan jika ada 10 atau 100, aku masih akan melecehkanmu. Ah, kera mati, aku akan bertarung denganmu." Ketika suara laba-laba darah Xuan Lei terdengar di telinga orang-orang, mereka memalingkan muka. Dalam penglihatan mereka, sihir gelap dan kekuatan Xuan Lei besar melonjak dari lembah es, membuat gunung es di kedua sisi ngarai meledak. Potongan-potongan ampas es menembak di seluruh langit. "Matilah untukku." Dengan suara gemuruh kera pembunuh iblis, ia melompat lebih dari 1.000 kaki di antara gunung es yang runtuh, menari-nari tongkat besar dan mengenai kepala laba-laba darah guntur Xuan yang telah kehilangan 4 kaki. "Selamatkan hidupmu! Selamatkan hidupmu!" Dengan suara tangisan lama, kepala laba-laba darah Xuan Lei terkoyak. Darah bau dan fragmen tengkorak besar berdarah di lembah es. Di dalam tubuh besar, jiwa hewannya tidak mengebor. Sebenarnya ketika kera pembunuh menghancurkan kepalanya dengan tongkat, jiwa binatang itu dimusnahkan. Kemudian, kera pembunuh iblis mengeluarkan pil iblis dari tubuh laba-laba darah Xuan Lei, berbalik, merangkak di depan Tan Yun, dan menghadiahi pil iblis dengan mangkuk besar kepada Tan Yun. Selain Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian, yang tidak terkejut ketika mengetahui keberadaan kera pembunuh, murid-murid lainnya melihat pemandangan kera pembunuh yang merangkak di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun mengumpulkan pil iblis ke dalam cincin langit dan bumi, dia melihat kembali ke orang-orang dan menarik napas dalam-dalam, "Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku tidak ingin orang lain tahu tentang kera tua itu. Oleh karena itu, tolong bersumpah sekarang bahwa Anda tidak dapat menyebutkannya kepada siapapun." "Saudara Tan Yun dan kakak laki-laki Tan, kami mengerti." Huangfu bersumpah satu demi satu setelah mendengarkan Feng, Luo dan lainnya. Kemudian, mereka membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, "Terima kasih kakak senior Tan karena telah menyelamatkan hidupnya." Tan Yun tersenyum pada kerumunan dan berkata, "Kamu tidak harus sopan. Sekarang mari kita tunggu di sini untuk pohon kehidupan untuk mendapatkan cairan kehidupan. Aku akan menyimpan barang rampasan itu. Tidak ada yang diizinkan merampokku."
Sue Zian tersenyum dan mengumpulkan barang rampasan di samping dan di lebih dari 1000 mayat. 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi. Bulan yang cerah ada di langit. Cahaya bulan yang cerah yang dipantulkan di lembah es cukup enak dipandang. Mengaum. Oh. Petik 2 petik 2. Dengan raungan monster, ratusan monster jelek dan ganas secara bertahap mendekati Tan Yun dan yang lainnya dari lembah es. Berani melangkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Teriak kera pembunuh iblis itu dengan marah. Pada saat itu, monster tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya berdiri terbalik dengan rambut mereka, berbalik dan melarikan diri seperti gelombang binatang. 4 hari kemudian, matahari seperti darah. Pada saat ini, di rumput yang rimbun, lebih dari 3000 orang yang duduk bersila di sekitar pohon kehidupan tiba-tiba bangkit dan melihat pemandangan magis di pohon kehidupan. Di hadapan orang-orang, pohon hijau kehidupan tampaknya memberi kehidupan, seperti gas putih murni yang memuntahkan napas manusia. Gas menyelimuti kerumunan dan menyegarkan. Kakak laki-laki bela diri Tan, apakah cairan kehidupan akan segera diturunkan? Tian Xiangqi bertanya kepada Zizi, dikatakan bahwa mengambil setetes cairan kehidupan dapat memiliki efek magis peremajaan. Apakah benar bahwa bahkan jika seseorang mati, dia dapat dibangkitkan? Kerumunan juga memandang Tan Yun. Itu sangat dibesar-besarkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan kepada orang-orang, pertama-tama, cairan kehidupan tidak memiliki efek magis peremajaan. Itu bisa membuat orang lebih muda setelah meminumnya. Itu benar. Kedua, tidak masuk akal untuk menghidupkan kembali orang. Tujuan sebenarnya juga tujuan utamanya. Itu hanya untuk mereka yang terluka parah. Misalnya, jika daging dan darah, tulang, kaki, dan lengan seseorang hancur, itu adalah cedera yang tidak dapat dipulihkan. Dalam hal ini, hanya setetes cairan kehidupan yang dapat mencapai efek darah yang menghasilkan daging tulang dan tulang, sehingga orang dapat memulihkan reorganisasi daging dan darah dalam waktu yang sangat singkat. Mendengar pidato itu, Sue Zian tidak mengerti, kakak ipar, mengapa luka dalam tidak bisa disembuhkan. Keraguan Sue Zian juga merupakan suara semua orang. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Anda harus tahu bahwa cairan kehidupan adalah cairan ilahi yang tidak diencerkan. Kekuatan hidup yang terkandung dalam setetes cairan kehidupan terlalu murni dan besar. Begitu yang terluka dalam mengambilnya, mereka tidak akan sembuh, tetapi juga mati setelah langsung menghancurkan organ dalam. Huang Fu mendengarkan angin dan berkata, saudara Tan Yun tahu banyak. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, cairan kehidupan akan mengembun. Semua orang menatap pohon kehidupan dan terkejut menemukan bahwa lapisan kabut putih susu muncul di 9 daun oval cian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, kabut mulai mengembun menjadi setetes cairan kehidupan putih susu di 9 daun. Nafas kehidupan yang kuat. Ya, ini sangat murni. 9. Tetes kehidupan memancarkan nafas kehidupan yang luar biasa dengan suara terkejut para murid. Mata para murid panas dan penuh urgensi dan keinginan. Tapi tidak ada yang mengumpulkannya. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tan Yun, mereka akan dibunuh oleh laba-laba darah Xuan Lei. Di dalam hati mereka, cairan kehidupan adalah barang Tan Yun. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, apakah ada di antara kalian yang membutuhkan cairan kehidupan? Tentu saja, katakan yang sebenarnya. Tan Yun berkata dengan tatapan serius, jika ada, katakan dengan berani. Selama itu benar, cairan kehidupan akan diberikan kepada siapa? Jangan berbohong padaku. Kultivasi murid saya dapat memahami pikiran Anda yang sebenarnya. Mendengar pidato itu, mereka menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak membutuhkannya. Wajah Tian Xiang tertutup dan pemalu. Matanya dipenuhi dengan air mata. Kakak senior Tan dan kakak laki-laki Tan. Kaki ibuku hancur. Ketika Tian Xiang tersedak dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menyela, tak perlu dikatakan, memberimu setetes kehidupan. Terima kasih, kakak senior Tan. Tian Xiang menangis kegirangan. Ketika dia hendak berlutut, dia didukung oleh Tan Yun. Sama-sama. Api es Hongmeng.
Setelah Tan Yun melepaskan Tian Xiang, dia melambaikan tangan kirinya, dan api es Hong Meng keluar dari telapak tangan kirinya. Setelah terbang di sekitar pohon kehidupan dengan raungan, dia menelan telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, 9 tetes cairan kehidupan di pohon kehidupan telah berubah menjadi 9 tetes es dingin. Ketika Tan Yun melambai, ada 9 tetes cairan granular kehidupan, 8 diantaranya dibawa ke cincin langit dan bumi, dan yang lainnya ditangguhkan di depan Tian Xiang. Tan Yun memberitahu Tian Xiang, saya telah membekukan cairan kehidupan dengan es dingin. Ini akan menjadi es dalam 100 tahun. Ketika Anda merawat kaki ibu Anda hanya perlu membakarnya dengan api untuk mencairkan es. Pada saat itu, Anda dapat menerapkan cairan kehidupan ke tulang kaki ibumu yang patah. Yah, aku ingat. Tian Xiang sering mengangguk dan menganggapnya sebagai harta karun dan memasukkan cairan kehidupan ke dalam cincin langit dan bumi. Tan Yun memandang yang lain dan berkata dengan tulus, saya menerima cairan kehidupan. Di masa depan, jika Anda sayangnya terluka atau memiliki penyakit yang sulit dan lain-lain, Anda dapat datang kepada saya, dan saya akan membantu Anda menyembuhkan. Terima kasih, kakak senior Tan. Semua orang membungkuk dengan tinju. Kemudian, Mo Mengli memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan sepatah kata pun yang membuat semua orang terpana. Tan Yun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil pohon kehidupan? Mata indah Mo Mengli dipenuhi dengan harapan yang dalam. Tidak, saya tidak memiliki kemampuan ini. Tan Yun tampak tak berdaya dan kasihan. Faktanya, dia secara alami memiliki kemampuan ini. Dia juga ingin melanggar larangan di sekitar pohon kehidupan dan mengambil pohon kehidupan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jika tidak, itu pasti akan benar-benar mengganggu Istana Peri Jiwa. Pada saat itu, Istana Peri Jiwa akan melawan Huang Fushengzong, yang sekarang dalam tahap memulihkan kekuatan, untuk pohon kehidupan, jadi Huang Fushengzong pasti memiliki masalah internal dan eksternal dan kemungkinan akan menghilang di sungai panjang sejarah kultivasi kebenaran. Demi situasi keseluruhan, Tan Yun tidak bisa melakukan ini. Pada saat yang sama, di hati Tan Yun, cepat atau lambat dia akan menghancurkan Istana Peri Roh. Pada saat itu, pohon kehidupan juga akan jatuh ke tangannya sendiri. Karena itu, tidak ada terburu-buru.